Kalau ada Presiden Janjuker seluruh Gus ngumpul. Itu bedanya sama Habib. Toleransi yang aku bayangkan dan aku yakin ada pembenarannya di kitab suci, kecuali kalau beliau nggak mau membenarkan. Bukannya jelek Habib, saya gini, Habib itu pertama kita Triton TV, kita sama-sama orang Madura, saya Situbondo, dia betul-betul, dia kan, kula entian betul-betul lagi, kula Situbondo, yang daerah Tape, oke, kita ngomong Madura. Kalau bukan karena itu saya mendukung, tapi karena saya dengan segala hormat terhadap sholawat Tomboati, saya nggak begitu suka yang maca Quran sama nani salat mengilakonono wong kang soleh kumpulono. Lho nek ngumpuli wong soleh apa gunane ya? Lho terus yang tersesat itu sapa sing ngumpuli? Habib ngumpulin orang-orang tersesat karena kalau orang soleh ngapain dikumpulin? Justru tugas kita kan ngumpulin orang yang tersesat, yang nggak soleh. Itu kritik saya kepada sholawat Tomboati. Terus kritik saya terhadap Habib, tapi gitu. Nek ceramah aku ngomong tok kau musik. Aku selalu bilang kata-kata itu sampah. Kenapa? Karena kata-kata itu selalu berlibat. Coba nanti, kenapa kata Tuhan Maha Kuasa? Kalau begitu sebenarnya Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan berlibat kan? Tuhan abadi, kalau begitu ada awal dan akhirnya, berarti nggak mungkin dong dia Tuhan nggak ada awalnya kok gitu. Terus nanti ada, oh itu kalau ada awal sama akhir namanya kholidin, kalau itu abadan, oke lah. Tapi berdebat terus, berdebat. Seluruh kata-kata Bib kalau ditelusuri tadi paradoks. Itu kenapa kok saya bilang sampah. Kita Beb, kebanyakan kalau mendengar kitab suci dibacakan, konsentrasi kita di arti. Aku bilang arti itu nanti tergantung madhab, tergantung tafsir. Kita dijajah lagi oleh pembuat madhab. Bener nggak sih? Kata madhab Syafi'i, Hambali, kenapa katamu sendiri apa gitu? Tapi begitu orang lupa bahwa seluruh kitab suci, mulai dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya, Taurat itu semuanya dilakukan, termasuk di gereja ya, dilakukan. Semua dilakukan. Dugaan saya karena Tuhan lebih percaya bahwa lagu itu yang akan nyampe ke hati setiap manusia tanpa tafsir-tafsir. Salah satu, karena saya di matematik, Beb, semuanya ingin saya buktikan, Beb. Katanya Al-Quran itu mujizat. Kalau Al-Quran memang mujizat, pasti ada nada-nada dari nenek-nenek moyang kita, entah itu di Afrika, di Jawa, yang cocok untuk Al-Quran, untuk menyanyikan Al-Quran. Terus saya tanya ke Gus Gofur, putranya Mbah Memun, Gus, kalau kita baca Al-Quran pakai cengkok Jawa atau cengkok Sunda boleh nggak? Dia menjawab gini, dulu orang Madinah nggak ngerti cengkok Mekah, terus ditanya sama orang Hijaz, ya boleh nggak membaca cara Madinah? Rasul menjawab boleh, kata Gus Gofur gitu. Berarti ijtihad saya, kalau waktu itu Nabi ketemu orang Sunda, boleh dong baca Al-Quran dengan cara Sunda. Saya ketemu tembang lama, namanya tembang lama pasti bagus karena awet, kalau nggak pasti nggak. Do piomban waya opo iki. Ini apa ini ya? Ini saat apa ini? Pium. Rembulan wis ngayop. Rembulan sudah muncul. Titi sonyo kang witonya wiji, angin semilir membawakan kedamaian di hati. Mbak, kalau main HP mending pulang.
Tadi Habib ngomong, kalau kamu di sini dan saat ini, orang Buddha, Hindu dan lain sebagainya ngomong, kalau kamu di situ larut here and now, di sini dan saat ini, maka itu meleburkan karma. Kamu di kantor ya kamu di kantor, kamu di jalan ya di situ. Oke, itu kenapa saya keras pada HP. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Sorry kalau salah, ini tafsir karena saya bernyanyi. Ketika ada terjemahan inna dinna indallahil Islam, saya sebagai orang matematik, inna dinna sesungguhnya agama di sisi indallah il Islam adalah Islam. Pertanyaanku sebagai orang matematik, inna dinanya diterjemahkan sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Semuanya diterjemahkan, Islamnya nggak diterjemahkan. Aku telusuri ayat itu turun sebelum Islam jadi agama. Berarti kan harus diterjemahkan. Islam asalnya salam, kesejahteraan. Berarti sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku adalah kesejahteraan. Si agama apapun yang arahnya kesejahteraan, salam, akarnya Islam kan salam juga, keselamatan, itu Islam. Kalau gini nanti gak berantem, orang pinggul kami agama yang cuma diridhoi oleh Tuhan. Gak masuk akal buat aku, kenapa Tuhan cuma meridhoi satu agama. Nah, Buddha, Hindu mengajar, yang aku anggap Islam juga mengajarkan begitu. Kalau kamu di sini ya di sini saat ini, maka karmamu akan dibilas. Karena mengikuti proses. Oke, aku tadi ngomong sampai mana ya lupa. Gue sih main HP, aku bingung tadi aku ngomong apa ya. Aku sampai mana tadi? Iya, tentang ini tadi. Sebelumnya ini apa? Oh, tembak. Tembang. Nano nano nane 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 titi sonyo jawa tonya wiji. Terus miring. Mambang tang pas wulan sumbrek anggon dorum. Wangi menyebar ke semesta seperti bunga sedap malam. Tak cari-cari Bib, ada di yang inna anjalnahu bilailah, itu surat apa itu? Al-Alaq. Inna anjalnahu itu surat apa itu? Itu surat Al-Qadr. Persis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nada itu yang sampai ke aku, dan aku tiba-tiba memaknai dengan hatiku sendiri bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu bukan cuma yang terhitung malam ke 10 ke atas, itu cuma gampangnya supaya komunikasi ke pedes-pedes itu gampang gitu. Sebetulnya di sisiku begitu yang ini nadanya, bukan aku nggak ngerti bahasa Arab, Beb. Tiba-tiba barang siapa yang sedang jatuh cinta, disitulah Lailatul Qadar datang. Aku tanya ke Gus Mus, membenarkan. Aku tanya ke Habib Anis. Jadi nada, orang lupa bahwa di dalam kitab suci itu ada nada. Tadi kalau Habib bilang musik itu haram, cuman guyon supaya enak lah, namanya Habib, supaya kelihatan ya membela orang. Definisi musik itu adalah ada ritme, ada pengulangan, itu musik. Sehingga kalau ada ulama bilang musik itu haram, saya sebagai orang matematika bingung. Apa yang nggak musik di dunia ini? Nafasmu itu musik, ada pengulangan. Kalau lagi tegang dedak-dedak kayak musik naik, sinar matahari keluar, dia melukis juga, itu musik.
Kata-kata ini musik. Kalau enggak kan jadi orang GPS kan, belok kanan, Anda salah. Itu enggak ada musik, enggak ada musik, enggak mau ngomong ini musik. Terus musik diharamkan, aku bingung Beb. Wallahi, gua kayak orang Islam Beb. Wallahi. Nah, supaya cepat masuk ke sesi tanya jawab, saya terus bilang ke Habib, Beb, sorry dengan segala ceramah tanpa musik bagi aku sampah. Jadi nanti pembagian tugas ya Beb, gimana? Bagian sampah-sampah sampean. Aku sekarang akan menyanyi ingsun dengan paduan suara dari mana ini? Hah? Ini dari mana aja? Hah? Yang berdiri. Oh, perempuan nggak bisa berdiri ya, cowok yang bisa ya. Enggak berdiri. Enggak, dari mana tolong yang ceng-ceng sama yuk? Enggak, berdiri dong. Kita kan Forum Rakyat Voice. Semua berdiri. Ini mic-nya di mana yang tengah ini? Kok bisa berubah semua? Mic-nya ini di mana posisinya yang tengah? Ayo dong please. Sambil menunggu kata-kata adalah saya tadi bilang ke Habib, tolong nanti diskusinya betul nggak sih toleransi di Indonesia ini ada? Bagi saya nggak ada. Ini kok berubah lagi ya suaraku di sini ya? Suaraku di sini berubah, nggak enak. Tadi enak, suaraku berubah jadi keras sekarang, atos. Oke, jadi gemuk gitu loh. Oh. Yang belakang nggak ada mic-nya, gimana ya? Itu yang sana ada. Toleransi nggak enak, mic suaraku berubah. Itu bedanya aku sama Habib. Habib kenceng ngomong terus walaupun mic-nya nggak enak. Kalau aku nggak bisa, telingaku peka banget. Ya. Aku bukan cuma ke kamu loh keras, menteri pun main HP di depanku, aku kata-katain, ada banyak saksi. Gitu. Tes. Nah, toleran, nah ini enak Mas. Apa? Kenapa? Mic-nya gini. Malah nggak bunyi. Mic-nya gini. Yang ini, kok bisa dikasih ini? Tes. Toleransi di Indonesia menurut aku nggak ada, atau kalaupun ada, semu. Ayo kita diskusikan. Toleransi yang sedang berlangsung sekarang adalah silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanku, dan aku akan menjalani keyakinanku, tapi keyakinanku lah yang paling benar. Gimana ini disulut dikit jadi api? Silakan kamu jalani keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu. Semoga kelak kita akan bertemu pada kebenaran yang sama. Ini akan susah dipanas-panasin oleh buzzer manapun, Beb. Keyakinanku adalah gampang sekali kalau aku mendengarkan musik. Tapi kita dengerin dulu musiknya. Kenapa aku sampai pada tafsir seperti ini? Karena musik. Judulnya ingsun, nunggang rasa ngener ing panggayu. Kenapa nunggang rasa, nggak nunggang pikiran? Karena saat kepengaruh sama Habib, bukan Habib dia. Bahwa Rasulullah bisa ke Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj ke atas karena dia menunggang rasa. Jibril nggak kuat karena dia menunggang pikiran, hanya menunggang kata. Pasti nggak bisa bantah kan? Nunggang rasa ngenering panggayu, ini juga yang sering saya bawakan kalau saya tawaf. Saya nggak mau dijajah oleh siapa yang ngelatih umroh itu, siapa namanya? Orang-orang itu apa namanya yang pelatih kalau manakib itu loh? Mutawif.
Nanti baca ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sudah sampai Hajar Aswad bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oke. Aku akalin, aku cuman gitu aja di depan Hajar Aswad. Ketika muter, aku nyanyi ini. Mosok Gusti Allah gak ngerti. Judulnya Ingsun. Ing sini sun aku, Tuhan di dalam diriku. Nunggang rasa ngenering panggayung. Nggak kedengaran sampah kan? Ayo kita serius kita. Nunggang rasa ngenering panggayung, lunging gadung merambat kerambil gading, kekondewi ting rasa pangrasa, nyancang jati wasanane, brebes mili banyu saking langit, tibeng kedung lumembak ing pangkon, anut nyempung lelakon nyawuri, cumemplong rasa atiku, jagane wong ning trogone. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Sedang sumono, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Solan salin cep selagani manungso cep, empang papan sasola bawande, esok sore rino sawengine, ajur-ajur ing kahanan, candrane wong langit ing tok. Labbaik Allahumma labbaik. Kekondelan, tak ada lagi yang aku kondeli. Selama ini kesalahanku terlalu sering mengunjungi kiai, terlalu sering mengunjungi pastor, terlalu sering mengunjungi biku, terlalu sering menghubungi pendeta. Tapi aku lupa berkunjung pada diriku sendiri. Tangan menguit kerambil gading.
Terima kasih. Ini Beb, ini Grace, ini Sila, yang belakang dua cowok, tapi cowok nggak terlalu penting lah buat aku, gitu. Ini dari gereja di mana almarhum Rianto menjadi syahid di sana. Jadi waktu itu bedanya Habib sama Sujiwo Tejo. Habib hanya datang ketika acara kan. Sujiwo Tejo sudah datang H-1 latihan bareng. Jadi siapa honornya yang lebih banyak? Itu aja sih. Itu aja asal Jo. Tapi saya ini ledek-ledekan. Ini karena streaming. Ini semuanya ledek-ledekan, semuanya saksi. Ketika latihan kemarin, Mbak, saya selalu mengistimewakan mereka berdua gini. Soalnya orang-orang gereja biasanya pinter nyanyi. Udahlah yang kalian yang fatayat jangan sok, nggak bisa nyanyinya, susah, ketawa gitu. Udahlah ngakui lah gitu loh. Saya bisa jadi kutu buku sekarang Beb, karena waktu kuliah di Bandung satu kos sama anak Loyola Semarang. Dia kos Semarang bawa buku-buku banyak banget. Dari situ saya tukang baca dan dari situ saya bisa nulis. Kalau aku ngobrol di situ Bondo terus kumpulan sama wong Indo nggak baca aku. Gitu loh. Udahlah kita jujur aja deh. Enggak, ini guyon, tapi juga ada juga orang Islam yang pinter kan juga banyak juga gitu loh maksud. Ini cuma untuk memicu mereka gitu loh. Jadi bagian yang sulit-sulit saya serahkan kepada orang gereja gitu loh. Nadanya. Karena orang Islam terutama Habib bisanya ngomong. Jadi Beb, diskusinya selain toleransi tadi di saya, toleransi yang benar adalah bukan toleransi ketika kamu masih mendaki gunung. Ketika kamu masih mendaki gunung, iya kamu, kenapa kamu ngelihat manukmu? Kamu gitu. Dia tak tunjuk gini terus ngeliat gini. Raimu. Raimu bukan manukmu, raimu. Masya Allah. Ini Pak Bupati gimana Pak Bupati, rakyatmu kok kayak gini. Aku ngomong apa tadi? Sampai mana? Nah, ketika kamu manjat gunung, lihat jalan setapak, sorry ini misalkan gunung, kamu akan merasa bahwa jalanmu yang paling benar. Tapi begitu kamu sudah sampai puncak gunung, lihat ke bawah, seluruh jalan setapak menujumu. Seluruh sungai-sungai, seluruh keyakinan-keyakinan pada akhirnya ke muara yang sama, yaitu laut yang esa. Dulu ada kristal itu bernama keyakinan. Lalu zaman es mencair terjadi karena ada sinar matahari, es mencair menjadi lautan yang esa. Matahari apa? Kesadaran. Itu yang aku suka marah. Tapi sekarang kantor-kantor mulai kalau berdoa, saya akan berdoa dengan cara Muslim, Islam. Yang non Muslim silakan dengan keyakinan sendiri. Ndasmu sebut agama lain dong. Kenapa disebut non Muslim? Sombong banget sih kalian. Kalau aku jadi dia, jadi Grace. Kalau aku jadi Sila, kamu siapa? Gak apa-apa sekali-kali lanang. Siapa? Hah? Topes kamu? Iya, yang satunya lagi yang dari gereja, Samuel. Digituin aku akan tersinggung. Aku bukan non Muslim, aku Kristen. Tapi sekarang kemarin di BNPT Pak kantornya Pak Badan sudah mulai berdoanya yang beragama lain silakan. Jadi enak. Kadang-kadang kita nggak hati-hati dengan kata-kata. Saya akan berdoa dengan cara Islam. Yang non Muslim, kalau aku jadi Kristen, aku kan tukang protes, kecuali ke anak perempuanku. Aku itu paling sedih kalau sudah disetirin anak perempuanku namanya Randu. Kan nyetirnya kan, aku belum marah, dia marah duluan. Menurut apa? Udah diam aja gitu. Mampus asu gitu.
Tapi ternyata kiai-kiai itu penghapusannya anak perempuan. Berarti aku sama dengan kiai. Nah, ya. Nah, jadi toleransi yang hakiki, menjaga diksi, itu saja sih untuk lemparan diskusi. Sebelum diskusi kita nyanyi bersama Suki Tanpa Bondo. Tapi saya tertarik tadi sama kendang, Beb. Kendangnya si urip nggak wong iki? Hah? Sing urip rene yo. Aku seneng, penyanyimu ya enak mau, sing nyanyi Titik Kalau Mongso yo. Ayu nggak bojae? Ya. Kendangi sama ininya juga. Endi wonge? Hah? Rene, lha kowe rene cepetan karo sing main iki jimbe. Nanti tak kode masuk-masuknya. Kalian nggak ikut latihan nggak apa-apa. Karena pernikahan juga nggak ada latihannya. Oke. Ayo cepetan. Mas gitar, Mas Sofi, Mas keyboard sama suling nanti ikut aba-aba saya akan masukin unsur kendang. Iki sing main jimbe sapa iki? Sing main jimbe? Oh, kamu mau ikutan? Ya, nanti tak kasih ruang buat kamu. Ayo lo bocah, yuk. Lungguh sih nang ini, nanti tak kasih. Yuk, Suki Tanpa Bondo, habis itu kita tanya jawab dengan Habib. Kalau bisa nanti waktunya lebih banyak sama Habib kan, soal kata-kata kan, soal sampah kan. Yuk. Guyon Beb, guyon. Yuk. Nggak masuk gitar. Sambil Al-Fatihah buat Sosro Kartono, kakaknya R.A. Kartini yang membuat syair ini. Saya cuma bikin lagunya. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepe ajre. Suke tanpa bondo, diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepe ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandang sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandang. Coba kalian duduk dulu. Sugeng jeneng, biar bisa dibaca belakangnya. Kita nyanyi bareng-bareng. Sugeng tanpa bondo, dikta tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Sugeng tanpa bondo, diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandang sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng mandang sugeng jeneng. Kamu nyanyi tunggal diringkit kepung. Tanpa bondo, dikdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre.
jeneng langgeng tanpa susah tanpa seneng pandem manteng sugeng jeneng paduan suara sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji sugih tanpa bondo dikaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji tanpa susah tanpa senang anteng manteng sugeng jeneng tanpa susah tanpa senang anteng manteng sugeng jeneng. Kita masuk jalur pantura. Sugih tanpa bondo dikdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih lebih aji sugih tanpa bondo dikdaya tanpa aji. Ayo nek aku buka sithik iki terlalu istiqomah. Nek buka sithik jos gitu loh. Ya, oke. Sugih tanpa pondo, didaya tanpa ati. Buka sithik. Terima mawi pasrah sepi pamrih tepi hati. Sugih tanpa pondo, buka sithik. Coba, ojo. Jos mandek sih, buka sithik. Jos tuh. Wah, terima. Jadi enak. Musik supaya nggak kelihatan sampah. Orang-orang fikih akan dengerin sugih tanpa pondo, apa maknanya ini? Tafsirnya apa? Orang-orang torekot iku Gusti Allah wis ngomong nang kene kan, ya kan? Gembira ya. Dan apa tafsirnya ini? Apa? Madhab apa ini? Sugih tanpa pondo dikdaya tanpa buka sini jatuh wah timbang mawi pasrah